apa kali apanya itu, ya kan? Seiring balam dengan merbah-merbah hinggap di batang kenari, seiring salam dengan sembah, sembah kami aturkan dengan 10 jari. Bukan balam sembarang balam, balam bertelur di atas jerami. Bukan salam sembarang salam tuan dan puan. Ini kami dari Klinik Pantun Nusantara mengucapkan salam untayan tali silaturahmi. Alhamdulillah, yang jelasnya kalau tidak dimakan si buah sakun, jangan makan duduk di para-para. Kalau kita hendak mengetahui bagaimana cara berpantun, silakan buka channel, yaitu Klinik Pantun Nusantara. Tapi jangan lupa lah pula like, share, and subscribe, yo, agar kita bagi-bagi rezeki. Kenapa? Hari ini luar biasa, akan kita hadirkan seorang tokoh masyarakat, tokoh adat di daerahnya. Dari mana? Oh, kata orang Pau si Batang Pau, jangan suka kita jajan. Jauh bukan tidak jauh, datangnya dari Padang Sidimpuan, tuan dan puan. Siapa dia? Tak lain adalah Ayahanda Manoan Lubis. Apa kabar Ayahanda? Manaon ya Ayahanda? Oh maaf pemirsa, Manaon Lubis. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah kabar baik. Wah luar biasa. Walaupun ketela batang ketela, telah tetap cibatang kelagat, katanya, walaupun usia boleh tua, soal berkebudayaan, berkesenian, tetaplah pula semangat. Begitu ya Anda ya? Ini dia pemirsa. Sekarang terlihat ke Gunung Tua. Kalau dulu lewat dari Mambang Muda. Sekarangnya saya yang tua. Kalau dulu kan masih muda. Betul. Walaupun kelapa batang kelapa, jangan tebang batang gelaga. Walaupun tua, yang dulu zaman dengan sekarang tetaplah Ayahanda gagah. Iya, lewat di pukul 2, singgah sebentar di Sidadi. Kalau sekarang kita tua, jangan tua-tua makin jadi. Artinya, kalau keladi batang keladi, jangan diambil si batang batu. Kalaupun makin jadi, tahu pula anak dan cucu itunya dia. Iya. Tak salah ke Pangkalan Susu. Malamnya ke Labuan Bilik. Tak salah diketahui anak dan cucu. Asalkan bersama yang baik-baik. Memang demikian ya, pemirsa. Apapun perbuatan kita, apapun kelakuan kita, tapi yang positif dan untuk yang baik-baik. Tapi ini luar biasa. Kalau lading si batang lading, jangan ditebang si pohon sukun katanya. Ini bukan sembarang mendeling rupanya. Mendeleng yang satu ini bisa pula berpantun. Ini luar biasa ini. Itu dia Ayahanda. Iya. Iyalah, dari Banua Holing sampai juga ke Batu Jajar. Iyalah saya orang Mandeling, pandai cakap Melayu karena belajar. Alhamdulillah. Memang demikian. Kalau hendak naik kapal layar, jangan tetak si batang lakan, kata. Kalau hendak banyak belajar, itulah namanya kita kecam pendidikan. Jangan takut Ayahanda. Jadi Ayahanda, aku nak bertanya nih Ayahanda. Sila. Sekarang ini kan kalau masalah berkebudayaan biasanya, segala budaya itu suku, etnis dan sebagainya adalah merupakan satu kesatuan dalam kebinekaan. Yang menjadi kutanya sama Ayahanda. Ayahanda tadi udah sebutkan sama kami, sama Pantun Nusantara nih, Klinik Pantun Nusantara, karena faktor belajar. Lama Ayahanda berbelajar pantun? Enggak juga, ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya? Boleh tak sejarahnya tuh? Boleh. Jadi pemirsa, kalau di perah batang di perah tetak si batang kelangar, katanya. Kalau sejarah, bolehlah kita tahu sejarah. Mari kita dengarkan. Ya kan Ayahanda. Baju kita pakai kerah. Sebelumnya ngajinya juz amma. Iya. Kalau memang kita bersejarah, sabarlah agak lama. Oh Ima, ini buka halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini terakhir dibukai semua. Kapan cerita sejarahnya Ayahanda? Tak salah pula ngaji juz amma. Betul. Asalkan Qur'annya dari amplas. Tak salah pula kita sejarahnya berlama-lama. Asalkan honornya jelas. Ima, ini yang jelas. Kalau diremas batang diremas, jangan diremas si batang jati. Honornya memang jelas. Tapi nanti kami belikan aja pulsa simpati. Ya kan, jangan banyak-banyak. Nanti gawat Ayahanda ya. Iya. Jalan-jalan ke Sidadi, jumpa samanya. Begitu penolornya jadi, udah saya anggapnya tuh banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya memang demikian berkebudayaan. Jangan apa-apa sikit, kacip. Kita harus saling mengerti. Budaya itu bukan karena dibayar,
tapi karena apa? Budaya. Budaya itu bukan karena dibayar, tapi karena kemauan dan kita lestarikan. Wajib. Seluruh warga negara Republik Indonesia wajib mempertahankan dan melestarikan kebudayaannya berdasarkan suku dan etnis. Jadi kita galakkan budaya. Jangan salah sebut buaya. Kalau buaya beda ya Anda. Buaya itu bahaya ya Anda. Karena kenapa? Buaya itu kalau di air bagus, kalau di darat tak jadi bagus. Buaya darat jadinya. Itulah Gunung Lubuk Raya. Di bawahnya ada Aik Balakut. Kalau cerita buaya, mak saya takut. Jadi yang jelas ya Anda, kalau tersangkut boleh tersangkut. Jangan tetak si batang kaki. Kenapa kita takut? Kita harus berhati-hati ya Anda. Oh, betul. Diambil goni botot, yang bawanya mata melotot. Kenapa lagi? Saya jadi membelot karena awak matanya pun melotot. Oh, yang jelas ya. Walaupun beli sesuatu di rumah asangkot, jangan dibeli si batang keladi. Walaupun kita tersangkut dan melotot, yang tetapnya satu tujuan dalam hati. Iya. Taklah jalan-jalan kenapa? Kalau memang makannya ada yang harum. Tak salah itu mengapa? Asalkan awak tetap tersenyum. Yang jelasnya kalau dikulum batang dikulum. Jangan tutup si batang keladi. Kalau senyum bolehlah senyum, tapi jangan ada unek-unek dalam hati. Ingat, kadang-kadang pandai orang Indonesia ini senyum-senyum dia, nikam dari belakang karena ada unek-unek dalam hati. Makanya di Jakarta ada memancing ikan sulum, memancingnya di Jalan Jaksa. Banyak orang tersenyum, rupanya senyum terpaksa. Itulah gawatnya. Kalau udah kelaka batang kelaka, jangan ambil batang kelapa. Kalau sudah senyum terpaksa, berarti hati-hati, di belakangnya ada penyidik KPK. Ini bahaya, ayah Anda. Pandai menyentuh serum, disuntik sama orang yang buta. Pandai aktor itu tersenyum, hasilnya berjuta-juta. Karena kenapa? Kalau ke kota boleh ke kota. Tapi ingat sih, batang kelakin kata. Kalaupun hasilnya berjuta-juta, ingat juga fakir dan miskin. Itu ayah Anda. Alah. Dibeli satu botol alkalin. Iya. Sampai-sampai kayak nabara. Kalau diingat fakir dan miskin, jauhlah kita dari mara bahaya. Tentu kenapa? Kalau kelaka batang kelaka tetap jangan dibelah-belah. Biar agar kita jauh dari mara bahaya, tetap bersujud dan bersyukur kepada Allah. Tak boleh yang lain. Jadi ayanda, begini ayanda. Kita ini kan sambil berkelakar, berpantun. Pemirsa pun senang melihatnya. Sekarang ada tanda tanya pemirsa, walaupun belum ditanyanya. Ayahanda ini sebenarnya suku apa? Tadi ku bilang Lubis. Jadi benar-benar Lubis atau hanya disebutkan aku aja? Kami mau dengar pengakuan ayahanda ini. Dibelilah si buah duku. Jangan lupa beli manggis. Saya kan sudah mengaku, marga saya marga Lubis. Iya. Jadi yang jelasnya biar tahu ayahanda. Kalau kubis bolehlah kubis. Jangan tetap dibeli di Kampung Keling. Kalau sudahlah bermarga Lubis, tak pelak lagi. Pasti suku Mandeling. Itu dia. Kami memang suka makan lupis. Makan lupis sambil meringis-ringis. Kami memang dari Mandeling marga Lubis. Atau kami berasal dari Bugis. Oh begitu artinya. Oh jelas betul. Artinya kalau Bugis dia itu di sana itu. Sulawesi ya Anda? Sulawesi Selatan. Iya betul Makassar. Itulah Namora Pandebusi. Iya Namora Pandebusi. Olo. Kami dari Sulawesi Selatan. Luar biasa nih. Aku terpaksa juga ikut olo ya kan? Karena kenapa? Iya. Makanya saya bukan cakap sombong. Sekarangnya aku yang melarat. Kalau dulu lebih parah lagi. Gitu. Berarti papah lo udah dulu ya Anda? Ya sekarang melarat dulu papah lah. Lebih parah rupanya. Tapi agak dari dulu dan sekarang dari papah naik derajat melarat, bentar lagi agak tinggi sedikit miskin. Tapi kan kalau udah miskin, karena kenapa? Di dalam satu program pun ada di batas garis kemiskinan, cukup atas. Tak boleh naik lagi, karena yang naik lagi nanti kita payah, lupa diri. Biasanya kan ada jalan Komandarin. Naiknya pula dari Indrapura. Biasanya kan ada orang mengaku miskin, tapi miskinnya pura-pura. Itulah dia. Gitu. Kenapa? Kalau duduk di para-para, jangan tetap di batang sate. Kalau miskinnya pura-pura, kenapa? Tujuannya ngejar BLT.
Pura-pura dia miskin biar dapat BLT bansos. Nah, itu tak boleh Ayanda. Kalau kesibuhuan bisa mobilnya tampil beda. Kalau ketahuan akhirnya jadi rezekinya jeda. Bukan gitu. Kalau di haluan boleh di haluan, jangan tetap batang di para-para. Kalau diambil bukan hak dan menjadi ketahuan pasti masuk penjara. Sebelum kayak Nabara kan, Iya. tasnya penuh pula diisi. Sebelum masuk penjara, duluan ditangkap polisi. Gitu. Artinya kenapa? Kalau terasi katakan terasi. Terasi tetap sebatang kelaka. Biar jangan ketekak polisi, eloklah kita bicara yang baik-baik saja. Kita buat pula yang baik-baik saja. Jangan yang salah. Artinya kalau ada salah, dia tangkap polisi lah kita. Nah, Ayanda, kalau tadi kita kan main pantun Melayu. Kami juga pemirsa dan pencinta daripada YouTuber ataupun YouTube daripada klinik pantun Nusantara ini, biar supaya dia bikin like and subscribe atau share, like and subscribe, coba Ayah mainkan dulu pantun Mandailing. Awak ndak mendengar ini? Betul Ayah ndak? Parjolo 2 usian sitapa. Baru singgah na di Sileya. Lek Parjolo 2 umar sapa. Amat tahu tinggal di dia. Itu pemirsa, tahu artinya. Makanya kalau nggak mau tahu ataupun mau tahu, jelaskan ya. Apa artinya ya? Artinya duluan saya bertanya, Bapak ini tinggal di mana? Itu cakap Indonesianya. Jadi saya kan kalau Bapak pantun ini kan nggak bisa saya bahasa Inggris. Nggak bisa. Kalaupun bisa yang paling halusnya Bapantun bahasa Inggris bisa saya. Yang paling halusnya. Saking halusnya tak dongar. Itulah saking halusnya. Dongar namanya pantun dalam hati bahasa Inggris. Pemirsa, jangan lupa Andro Mari Kapsul. Saya udah coba, tapi ingat, makin stamina saya makin kuat. Kalau kata orang ketela batang ketela kata sebatang selada, usia boleh tua, tapi soal stamina Andro Mari membuat saya luar biasa. Acara adat itu Marbondong. Marbondong itu berbalas pantun juga. Mau menyampaikan maksud hati dengan pantun. Dulunya. Contoh begini, pantun adat yang dihafal maksudnya. Dia mau bertandang. Kalau zaman sekarang gua kuncar lah kira-kira. Nggak Markusip lah ini ya? Ya kakak adik lah itu. Kakak adik lah itu. Tahu pemirsa Markusip? Bercinta. Itu sampai dia di pintu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab dan jalan. Waalaikumsalam. Baru bikinnya pantun. Pantun apa? Masa mendiling, masa tafsir. Teng nina pukul pitu, nama bolos pukul salapan. Bajong jok kami di pitu tolade masuk ke bagasan. Itu dia. Jadi kalau memang si cewek ini nggak pandai berpantun, udah kalah dia 1-0. Masuklah katanya. Udah kalah dia itu 1-0. Iyalah. Malu dia. Dulu ya aslinya adat itu. Dibalas dia lagi dengan pantun. Angguruk tu pangurabaan dulu jaba ya biasa memar kusuk. Urung dari tamar si tandaan silahkan maradongan masuk. Jadi artinya apa itu Ayanda? Jadi artinya di sini pantun, di sana juga pantun. Iya, yang tadi Ayanda bilang. Kalau di sini kan Melayu Deli. Kalau kami Melayu Palembang, Melayu Sriwijaya kami bukan Melayu Deli kami. Makanya di Badan Pertanahan Nasional tanah-tanah adat kami nggak terdaftar di wilayah Deli. Kami terdaftar di kerajaan itu tadi. Istilahnya jirinya tak di Kesultanan Deli ya. Iya. Tapi luar biasa ya Anda. Karena kenapa? Kalau berdasarkan versi Fukushima, yang manapun pantun itu tujuannya adalah kiasan untuk yang baik. Menyampaikan maksud hati sesuatu secara langsung. Tidak secara langsung. Misalnya begini. Bahasa Mandelingnya lah ya. Ubo todo uluku naso masuk ni kupia. Ubo todo utukku naso masuk begitu dia. Itu pantun adat. Saya tahu nasib saya yang tidak masuk kemana-mana. Begitu kira-kira. Artinya kalau yang macam tadi yang dibilang Ayahanda, ulu-ulu tadi, kepala, itu, ulu. Ya ulu itu kepala ya, jangan salah, bukan hulu kayak sungai, ulu hilir bukan. Jadi artinya, itulah ya Anda kan, ya kan. Jadi elok-elok, jalan ke Sidap-dap, itulah dilintasi mobil barumun. Elok-elok kita bercakap, bolehkah saya permisi minum?
Oi, luar biasa. Ini baru tiak ini. Kalau kusam bolehlah kusam, jangan batang dikerat-kerat. Tengok, orang tua tetap minum air asam, berarti tak ada asam urat. Ha, luar biasa ini. Iya pula terbang sebelum malam. Iya. Iya kan? Sampai nembaknya pakai bandrol. Iya. Tujuannya kita minum asam agar terhindar dari kolesterol. Itu dia. Bukan gitu. Kalau kusam katakan kusam, jangan tetap batang direrak. Aku taunya tujuan ayah minum air asam agar suara tidak serak. Takut itu. Nggak apa-apa ya, Anda. Kalau soal suara, dulu waktu sekolah, Iya. ya ada 17-an lah ya, pertandingan nyanyi. Iya. Mudah-mudahan tetap saya dapat nomor 1. Ya, bukan cakap sombong ya. Iya. Nomor 1 dari belakang. Oh gitu. Dari sekarang pun tengok ayah Anda suaranya luar biasa, serak-serak basah. Ya, karena nggak mau Begitu sekarang bukan serak-serak basah lagi, serak-serak rusak parah. Aku tengok. Saya masuk TV. Oh iya. Takut kesetrum. Oh iya pula ya, kalau masuk ke TV ya kesetrum lah, mana bisa ya kan. Oh, tapi tenang ya Anda. Kalaupun tidak masuk ke TV, yang penting kita udah di YouTube. Artinya sama itu. Lebih meriah di YouTube ini karena masyarakatnya berjuta-juta. Jadi ayah Anda, artinya kami sangat, ayah Anda udah datang sampai ke kota, ibu kota provinsi, Medan. Tepatnya kita ini berada di Jalan Air Hakim. Kan Air Hakim. Istilah kerennya dulu Jalan Bakti, sekarang Air Hakim. Itulah dia. Nah, di salah satu rumah makan seafood. Tapi jangan kita beri judulnya, tetap rumah makan seafood karena rumah makan makanan laut, laut, food, rahasia perusahaan. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah ya Anda, hari ini kami dan pemirsa serta penonton ataupun pada YouTuber kami semuanya, mohon pesan-pesan terakhir ayah Anda apa kepada pencinta YouTube kami ini? Pesan-pesan kepada YouTuber, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan, bangsa yang menghargai adat dan budaya. Karena kalau di daerah kami, seseorang disebut tidak beradat, mau dia membunuh orang. Iyalah, betul. Tapi dia tidak mau belajar adat. Jadi saya himbau kepada pemirsa, apapun adatnya tidak salah kita pelajari, ya. Karena adat itu sebelum ada agama Islam dulu, pegangan orang tidak berantem, tidak terpecah belah, itu adat. Itu adat. Makanya setelah datang agama Islam, Buya Hamka mantan ketua umum MUI yang pertama menyatakan adat bersendikan agama, agama bersendikan kitabullah. Contoh di daerah kami di Tapanuli bagian selatan, dulu ada adat di andung dina meninggal, ada adat meraung-raung meratapi orang yang meninggal. Setelah sekarang ada agama Islam, udah hilang itu. Nah, itulah saking saking penghargaan terhadap adat itu. Maka dari itu harapan saya ke depan, pemerintah juga maunya dipaksa sistem. Adat dan budaya seni ini tetap terpelihara. Maksud saya dipaksa sistem, misalnya saya perhatikan di gubernur sana, di gubernuran, MC-nya itu masih pakai teks pantunnya. Tidak perlu, masih ada kok rekan-rekan kita yang bisa spontan. Janganlah lagi yang pegawai honor di sana, yang pegawai negeri di kantor gubernur itu menjadi MC di acara-acara gubernur. Ya tolonglah, ini kan bukan pegawai negeri, pegawai juga, tapi pegawai ngeri. Inilah diberdayakan di Pemprov Sumatera Utara. Jangan jangan yang begitu-gituan. Makanya dipaksa sistem tadi, misal mau masuk ke perguruan tinggi itu harus pandai berpantun. Dibikin dia perda, peraturan daerah dipaksa sistem. Kalau nggak pandai berpantun, nggak bisa diterima di USU, nggak bisa diterima di UMSU dan di universitas yang lain. Inilah harapan saya, dipaksa sistem
Nah, karena kalau bagus adat dan budaya ini, kita akan lebih menghormati pemerintah. Karena budaya itu juga identik dengan perasaan seni dan budaya. Nabi juga banyak orang seni, ya. Seni. Nabi Muhammad itu juga seni. Bagaimana seni membaca Al-Quran. Nah, jadi seni itu banyak tafsirannya. Maka dari itu terima kasih atas jamuannya di sini. Mudah-mudahan lah youtubernya makin banyak followernya. Sekarang kita ketemu dalam suasana begini, di lain waktu mungkin suasana yang lebih bagus, lebih akrab, lebih familiar. Iya, itulah harapan dan pesan-pesan saya. Jadi ala bisa karena biasa. Tidak ada orang langsung bisa jadi sarjana kalau tidak belajar. Saya sendiri tidak pandai saya dulu berpantun, tetapi karena saya biasakan, sayang kita sama bini kita, pasti bini kita sayang sama kita. Pas sayang kita sama kucing, pasti kucing sayang sama kita. Sayang kita sama pantun, pantun pasti sayang sama kita. Kalau sudah pantun sayang sama kita, akhirnya dapat duit kita dari pantun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ujung-ujungnya nggak enak, duit juga. Karena kenapa? Pesan-pesan ayahanda tadi, simak yo. Tapi tak saran gitu. Masalah yang gubernur dan sebagainya bukan aku ya, bukan aku. Sorry, ngeri aku itu. Tapi ayahanda, ayahanda sah-sah aja. Karena kenapa? Macam manapun yang gubernur itu kawanku juga, itu. Jadi kalian kalau ke timur, batang ke timur, jangan tetap sebatang gelagam. Walaupun kalian saat ini anak mainnya Pak Gubernur, tapi kita tetap bersahabat dan tetap saling bersalaman. Ayahanda udah menyampaikan. Saya pun kalau ke Singapura, tak lupa saya ke Angkolojai. Saya pun kalau cakap gubernur, itu kan panggilan saya Lai. Kenapa ke Angkolojai? Tentu naik mobil Aik Mais. Kenapa saya panggil Lai? Karena bininya baru lubis. Alhamdulillah. Inilah pula kalau udah dikais, batang dikais, kais letak si batang toru. Kenapa? Kalau sudah baru lubis katanya, apa boleh buat? Bapak kita Edi Ramayadi jadi pula anak boru, ya kan? Alhamdulillah kita sudah bertemu. Yang jelasnya jangan lupa like and share dan subscribe. Tetap bersama kami Klinik Pantun Nusantara. Bertemu kembali di episode berikut dalam hal yang sama.